Viral pria ini mendadak balik kampung di Klaten usai hilang 25 tahun. Bocah laki-laki main petak umpet, tahu-tahu pindah negara. Kok bisa? Sorry Mas John, saya pengen minta duit sama Bang Rapi Ahmad doang dulu nih. Senggol dong Bang Rapi, yang lebih kaya. Senggol dong kami di sini. Saya nggak setuju kalau saya dibilang pengemis online karena saya mengeluarkan modal tai, tahu nggak? Modal kayak gitu dibilang modal. Jadi beliau ini dulu 2019 main di depan studio rekaman saya, main burung. Sekarang nggak tahunya jadi sukses, triliuner. 6 perusahaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, Pak Kimon terakhir hari ini kerja di perusahaan kita ya. Ya, terakhir hari ini. Kemasin barang-barang. Udah nggak usah tanya kenapa. Saya mutusin. Mas Anti People bergabung bersama Nyonyo dan Aku gerak-gerakin perut. Mamang. dua tapi mangkok In here. Always in here. Nyo. Ya. Remind. Jangan lupa buat jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yes. Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Radio Yes. Santuy, linknya ada di Deskripsi. deskripsi. Mamang suka baju putih, kaos putih suka, enak gitu, kelihatannya fresh. Cuman kalau pakai kaos putih kelihatan banget. Bapak-bapak prenagen, kelihatan banget bapak-bapak prenagen ya. Tolonglah ya, ini Sudah bukan yang mengecil, makin melendung nih bapak-bapak prenagen. Yo, Ya. karena kemarin ini kita nge-react tentang kelakuan warga plus 62, terus kan kemarinnya lagi atau kemarin banget tuh kita ngeriak seleb gitu. Dan sekarang memang putuskan untuk kita coba untuk digabungkan. Oke. Jadi ada dari warga plus 62 dan dari kalangan selebritis Oke. gitu. Biar mengcombine campur aduk jadi satu, melebur dan wow gitu lah ya. Wow. Kita buka dari yang kemarin dulu ya. Kita buka dari yang ini yang lagi viral. Dari Instagram meluncur. Cus. Ada berita membagongkan Uh-uh. dari warga Klaten kalau nggak salah ya, warga Klaten ya. Viral pria ini mendadak balik kampung di Klaten usai hilang 25 tahun karena takut disunat. Itu nggak kurang lama 25 tahun. Kalau dia cabutnya umur 10, dia balik lagi udah umur 35. Perasaan dulu ingatan terakhir aku tidak seperti ini gitu anaknya. Sudah besar sekarang 25 tahun kabur takut karena Disunat. gimana videonya coba kita meluncur. Cus. Ceki people. Play. Kilo dulu. Kali Gus, mbok mini. Ono banyu ra wartawan. Bulan banyu. Banyu putih ngeramu Bu, ngeramu mek. Oh nggih, tersane sing anget. Dengan beriku mau. Nyo. Ya. Ini kata-kata roastingan buat mencela udah ada di kepala. Begitu tahu dari komen banyak yang menjelaskan bahwa beliau itu anak berkebutuhan khusus. Dah nggak jadi memang keluarkan gitu kan. Jadi kayak oh ya udah mewajarkan gitu. Cuman mau say thanks aja palingnya buat siapapun itu yang merawatnya loh. Iya. Kan kasarnya 25 tahun masih bersih gitu, nggak compang-camping, berarti ada yang ngerawat dong gitu kan. Jadi udah ada nih bahan-bahan nih, celak buat nyela gitu kan. Begitu tadi sambil cek komen kan, anak berkebutuhan khusus jangan dibully. Oke, nggak jadi gitu. Jadi kayak oh ya udah gitu, pantas gitu kan ya udah wajar gitu karena kan beliau berkebutuhan khusus gitu. Iya. Cuman ya udah memang ganti jadi ke respect sama say thanks buat siapapun itu yang udah ngerawatnya selama 25 tahun. Iya. Gokil. Sampai akhirnya entah kenapa akhirnya memutuskan untuk dipertemukan.
Ibunya syok. Ini kan berarti seorang pria 38 tahun ya, 38 dikurang 25 berarti 13 tahun Iya. umur dia saat dia kabur gitu kan. Dan apa namanya? Dan merasa takut karena mau disunat gitu kan ya. Berarti bener juga nih kalau komenan dari Diana Rose, boleh disikat Nyo. Makanya kalau mau sunat dikasih pengertian yang benar, dikasih semangat, bukan ditakut-takutin. Bocil ditakut-takutin ya kabur lah. BTW kata dokter bagusnya masih bayi disunat. Juga ada sedikit masukan gitu yang nggak jadi, memang mau roasting tipis-tipis, nyela tipis-tipis, nggak jadi begitu. Tahu di komenan nih tuh banyak. Maaf ya, sepertinya beliau orang berkebutuhan khusus, sekilas terlihat dari ekspresi wajahnya, jangan dibully please. Oke, tidak jadi. Tidak jadi. Mending kita ke next aja nih. Ada yang membagongkan juga dari warga masyarakat meluncur. Cus, Nyo pernah main petak umpet Nyo? pernah dong. Mamang juga pernah. Tapi Santuy People pernah gak main petak umpet sampai pindah negara? Gimana ceritanya pindah negara? Gak ngerti. Ada dari Motion 975 FM, bocah laki-laki main petak umpet tahu-tahu pindah negara. Kok bisa? Kok bisa? Kalau kelihatan kayak di pelabuhan ya, di kapal ya. Seorang bocah laki-laki dari Bangladesh bermain petak umpet bersama temannya dan bersembunyi di dalam kontainer. Dia terkunci dan kemudian sudah berada di pelabuhan Malaysia. Dari Bangladesh ke Malaysia, untungnya ditemukan selamat. Bocah yang diketahui bernama Fahim itu mengaku memilih kontainer sebagai tempat persembunyiannya. Apes ya, dia malah terkunci di dalam kontainer. Takut buka-buka, kok nggak ada yang nyariin gua, nggak ada yang kege, pasti buka lah pindah negara gitu. Tolonglah kayak gimana videonya evakuasinya, jagi-jagi people. Play. Berapa orang? Oi. Itu pertanyaanku kenapa? Itu udah ketahuan di dalamnya ada orang apa gimana? Itu berapa lama ya di dalamnya? Gak ngerti. Aku bingung. Mak bapaknya nggak nyariin apa ya Nyo ya? Pasti nyariin lah. Temen-temennya Anda, temen-temennya tanggung jawab ada yang ngajakin main petak umpet gitu. Mungkin cari, susah ya udah pulang aja, pulang gitu, dia ditinggalin, nggak ada pengaduan. Tante, ini kalau misalkan orang Indonesia, tante, si Imron misalnya namanya Imron, si Imron main petak umpet tadi siang sama kami, tapi nggak ketemu tante gitu kan. Udah pulang belum ya gitu. Jadi ada pergerakan dari tantenya, jadi dari orang tuanya gitu kan, om tante gitu, ada apa nih, dicari dulu di mana lokasinya, olah TKP lah tuh kan. Ya Ini mungkin karena itu jadi ketahuan di sini, Mang. Ya ketahuannya nggak di Malaysia juga Nyo, nggak sampai Malaysia Nyo, dari Bangladesh ke Malaysia Nyo, naik kapal laut malah ya lumayan Nyo. Enggak, pertanyaanku gini loh, selama apa gitu loh, seberapa lama dia ngumpet? Otomatis kalau misalnya kayak udah sejam gitu tuh pasti kan kayak otomatis gimana sih Mang? Kayak Ya. udah kelamaan nongol gitu pasti dong. Nah ini makanya di narasinya ditulis terkunci, dia terkunci dan kemudian sudah berada di pelabuhan Malaysia. Mungkin dia ngumpet. Ada petugas sono, deg, angkut gitu. Tapi pasti kedengeran dong dia di dalam. Kalau misalnya kayak logikanya kekunci jegrek ada suara pasti kan. Apalagi kontainer kayak gitu pasti ada ngak gitu-gitu. Iya, dia pasti ada ketutup kemungkinan. Kan bisa Terus tinggal kunci. Nah, itu kemungkinan besar ya si bocah ini kagak langsung dardor. Karena aku mengasumsikan ya, dia menganggap itu suara temennya. Asumsinya ya. Iya. Kecuali ya bocah ini ketiduran gitu. Iya itu Karena kalau sering ketiduran banget ya. aku main petak umpet, ngumpet di kolong ranjang tempat tidur, ketiduran. Ngumpet di atas pohon, ketiduran gitu kan. Bukan mabok, bukan kayak waktu berita itu, bukan gitu. Tapi ini sumpah membagongkan sekali ya. Baru petak umpet pindah negara gitu. Apakah dia dipulangkan kembali ke negara asalnya gitu? Kalau dia tahu alamat rumahnya mungkin ya dibalikin sih kayaknya. Pasti ditanya,
Where are you from? Where are you from? Gitu kan. Terus taunya dia nggak bisa bahasa Inggris lagi ya. Ya bisa juga sih di track ini kapal berangkatnya dari pelabuhan mana Oh iya gitu benar, kan. Iya, dibalikin iya. ya. Ya, tapi tolonglah ya satu people yang punya keponakan atau anak. Apalagi yang rumahnya di dekat pelabuhan gitu ya, tolong lah. Jangan Jaga. biarkan anak Anda main petak umpet masuk ke kontainer, tolong ya. Nanti kamu pindah negara loh gitu. Nanti lu pindah negara, syukur-syukur nggak pindah alam anjir, tolong. Iya anjir, maksudnya kebayang nggak sih dia kayak di dalam itu berapa lama? Aku nggak tahu perjalanan dari Bangladesh ke Malaysia itu berapa jam gitu, apalagi lewat laut gitu kan. Itu berapa lama? Cenderung lebih lama biasanya kan. Terus dia makannya gimana, minumnya gimana, pipis beraknya gimana gitu loh. Kalau tidur ya udahlah tidur di dalam gitu. Gak paham Mamang. Untung gak kehabisan oksigen. Iya, kalau lama-lama kan biasanya jadi racun gitu kan ya Mang ya di dalam itu karena kan. kehirup sendiri karbon dioksidanya gitu. Pusing. Nextnya Nyo. Next. Nyo. Ya. Tadi kan udah dari warga biasa. Ini dari seleb. Oke. Seleb talk, the life of the man di lumpur yang nggak tahu diri alias. Sultan Ahyar. Kok alias Sultan Ahyar? Alias tolol. Oh tolol. Alias tolol. Gini, Santai People kan tahu. Ini kemarin rame banget sampai naik di TV. Bisa kita lihat juga videonya masih ada gitu kan bahwa Bang Jon yang pada saat itu diundang masih menawarkan gitu, membuka kesempatan gitu kan. Iya. Tapi doi kan akhirnya di ultimatum buat tidak melakukannya lagi gitu kan. Dari beberapa pihak juga banyak yang mungkin dia tidak melakukan nih sekarang nih. Iya. Jadinya kesel dia. Okay. Dia bikin video gitu. Videonya seperti apa? Kita lihat cek-cek people. Play. Diundang sama salah satu stasiun TV, malah nggak dapat apa-apa. Terbang dari Lombok ke Jakarta, cuma dapat capeknya doang. Bertemu sama Mas Jon, malah nggak dikasih apa-apa. Minta 200 nggak dikasih. Malah ditawarin kerja dapat 6 juta. Di rumah bisa kita dapat 6 juta. Saya mau minta sama Mas Raffi Ahmad aja, yang lebih berduit daripada Mas Jon. Sorry Mas Jon, saya pengen minta duit sama Bang Raffi Ahmad doang dulu nih. Senggol dong Bang Raffi, yang lebih kaya. Senggol dong kami di sini. Kami membutuhkan Mas Raffi yang super kaya. Terima kasih. Minta, lu ngomong minta kerja. Enteng bet lak-lakannya ngomong minta anjir. Tapi yang aku gak habis pikir sumpah, pengen aku hidden batang hidungnya biar berdarah gitu kan ya. Dia cengengesan gitu, dengan bangga kayak bener Nyo, ini mah LCD-nya udah kena Nyo. Udah logo apa, ketok logo apa sih? Sampai kemarin? logo, udah kena logo ini katanya. Sumpah dengan dia ngarep apa sih diundang TV malah nggak dapat apa-apa? Emang dapat apa sih? Kan lu diundang tuh buat buat dinasehatin gitu. Buat dieksekusi di tempat, lu bukan bintang yang diundang dapat uang gitu. Sekelas selebriti pun kalau diundang biasanya bayarnya tidak terlalu mahal karena ibaratnya lu dapat uang plus exposure. Ya. Gitu kan. Nah, ini Anda lab mandi lumpur diundang pengen dapat apa? Terus dia compare minta Bang Jon 200 juta maksudnya itu yang waktu itu nggak dikasih malah ditawarin kerja buat 6 juta. Di sini juga bisa ngasilin 6 juta. Anjir. Iya, oke, lu bisa ngasilin 6 juta. Tapi kan caranya lu lihat salah sekarang, gitu. Iya. Begitu rulesnya naik lu bisa ngasilin. Enggak dong. Terus dengan cengar-cengir, "Sorry Bang Jon, Bang Raffi." Ini Nyo. Kalau detak jantungnya dicek sama dokter, suaranya pengemis. Sudah mendarah daging jiwa gitu, pengemis ya anjir. Kemarin kalau nggak salah kan yang aku tonton di TV kan ada tuh yang dia bilang, saya nggak setuju kalau saya dibilang pengemis online karena saya mengeluarkan modal tai, tahu nggak? Modal kayak gitu dia bilang modal. Masa itu nih, oke dia mengeluarkan modal gitu buat membangun semua itu. Terus kayak gini lu bilang lu bukan pengemis, gimana sih? Ini ramai di komen nih. Nyanyo kemarin kata-kata tolol udah ini model. Tolong Santai People untuk episode kali ini anak-anak tutup kupingnya ya gitu. Karena Nyonya emosi beneran. Anaknya Joey itu tutup telinganya. Udah opening aja gitu udah. Part ini bikin emosi banget sumpah. Enggak. Sumpah kemarin dengan bangganya dia bilang,
kalau saya dibilang pengemis, saya tidak terima karena saya sudah mengeluarkan modal gitu. Tapi ini dengan terang-terangan minta ke Bang Raffi aja, minta. Mentalnya mental pengemis, susah udah kayak gini, udah mendarah daging. Dan Mamang baru tahu dia tuh sempet bikin live yang bikin gua ketawa akan kasih iPhone. Oh iya. Iya itu dia, baru tahu aku. Memang maksudnya memang dia sudah terbiasa untuk bikin easy content gitu, yang nggak pakai effort banyak gitu untuk menghasilkan uang yang instan. Memang mentalnya pemalas gitu, dan itu ternyata sudah lumayan lama. Dia mandi lumpur terus yang bikin gua ketawa yang gitu-gitu. Nanti gua akan kasih uang gitu kan. For what gitu. Emang sampah begini nih. Udahlah Sultan. kayak gitu, kalau misalnya dia masih live gitu udah report aja akunnya, entar kalau ada lagi report lagi. Jadi jangan kasih dia jangan dikasih kesempatan lah gitu. Orang udah kemarin ditawarin kerjaan yang bener, dia nolak malah minta. Dia pengen yang instan. Modelan begini pantasnya dicokokin cacing pita anjir. Biar rame ucus lu nggak usah lapar-lapar lagi, emosi Mamang anjir. Cacing pita nggak cuma di usus doang Mamang, Di mana? bisa ke seluruh tubuh nggak Ke sih? seluruh tubuh lu rame lu. Kesel emosi anjir. Di saat ngelihat orang yang kerja keras, wih respect. Ini bukan pengemis, cengar lagi. Sumpah. Behel gigi lu anjir, berantakan kayak hidup lu. Sumpah emosi aku. Nextnya Nyo. Next. Modal apa? Modal tai. Udah tai. Next. Nyo, Ya. selalu dan ada dan tidak pernah lupa harus ada kabar dari Firdaus Oiwobo of the Menyan of the pesugihannya kita gitu kan. Oke. Karena faktanya dulu kita naik karena kasus Firdaus Oiwobo, ya nggak? Jadi mungkin netizen, santuy people, Nyonyo juga, Mamang juga kayak berpenasaran kan, kenapa Firdaus jadi rajin upload gitu kan? Kemungkinan terbesar, ini bercandaan aja ya, Firdaus sudah ada yang menyokong dana untuk membelikan dia kuota. Oke. Siapakah Siapakah penyokongnya? ini Mungkin ya? video ini bisa menjawab siapa donatur Firdaus. Maksudnya donatur kuota untuk Firdaus sampai akhirnya dia bisa berkonten-konten ria yang tidak. Ceki people. Udah. Kawan-kawan, nih sobat kita, ya, Bos John LBF. Jadi siapa yang tahu kalau beliau dulu tuh 2019 main burung di depan studio musik saya. Di Pasar Segar ya Bang? Pasar Segar. Jadi saya sih udah sering lihat abang zaman saya susah dulu tuh. Makanya pas abang muncul di TikTok tuh nggak asing. Ini dulu zaman saya main burung nih. Gitu. Nah, dia kalau lagi ngecak ini nih, ngecak gantangan begini nih, Iya, ngecak gantangan trofi. Iya, terus mungut bendera Bang tuh, lagi mungut bendera. Iya benar. Jadi beliau ini dulu 2019 main di depan studio rekaman saya, main burung. Sekarang nggak tahunya jadi sukses, triliuner. 6 perusahaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Hasil kerja keras loh ya, bukan Betul. money laundry. Nggak ada yang nitip-nitipin kekayaan sama betul, saya. nggak Bos saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisnisnya bisnis real semua, Iya, teman-teman. kalau yang namanya bisnis jasa nggak Iya. ada cerita itu. Iya. Pasti gede kang taunya gitu. Tahu aja. Perusahaan saya tuh di bidang jasa gitu. Iya. Pendirian PT termurah seluruh Indonesia, sewa kantor Iya. termurah seluruh Indonesia, pabrik skincare. Nah, Ya. itu. Jadi kalau ada yang masih mau bilang bohong, beliau ini katanya rekayasa. Emang benar, beliau main burung depan studio rekaman Iya, saya, dan sekarang saya kaget ngeliat beliau jadi triliuner. Bukan miliaran lagi, triliuner. Dan makanya bilang jangan lawan Tuhan apa ya? Jadi tugas kita Iya. sebagai manusia nih Bang, perbanyak usaha, Iya. ikhtiar. Kalau lu Iya. punya Tuhan, percaya 1.000.000% sama Tuhanmu, jangan ada ragu-ragu. Dan yang terakhir adalah jangan ngatur Tuhan. Tuhan. Nah, itu Bang. Semangat Oke, terus. semangat terus, Tuh, siap. Bang kelihatan Bang, Gifongsi gua kelihatan. Oh, iya, iya, Louis betul, Vuitton gua kelihatan Bang. Masya Allah. Fendi gua kelihatan Bang. Aduh, tutupin Bang. Siap. Makan malam di rumahnya Bang John LBF. Makasih Bang John. Halo. Jamuannya. iya. Silaturahmi membuka jalan rezeki. Hari ini Amin. saya silaturahim dengan Bang Firdaus. Iya, Ternyata wajah gua nggak asing guys, karena Bang Firdaus sih sering lihat saya di gantangan, tapi Iya. bedanya dulu gua susah banget, Bang Firdaus udah kaya. Enggak biasa. Makan malam di rumah Bang John Dia nih, main saya istri udah. juga nih. Ya. Siap. Ayo kita bahagia bersama. Jangan ngatur Tuhan. Siap. Awas lu kualat. Tapi Nyo, aku ngebayangin after makan, ini kan habis makan nih ya. Iya ya. Tadi kan opening, terus dia makan, Ya. udah selesai makan, kan habis itu udah tak matiin. Terus
Jadi gini Bang John, ini mah maksud tujuan saya kesini kan. Ya Bang John tahu lah ya. Gara-gara masalah dukun kemarin agak sepi nih job nih. Gitu. Ya kalau boleh ya Bang John ya. Kita permasalahin yang kemarin ex karyawan. Saya aja jadi lawyernya. Arahnya ke situ. Iya. Ke situ. Kurang lebih ya. Ini menurut Mamang ya. Bodoh amat sehujan-sehujanan sama Firdaus mah bodoh amat itu kan. Tapi ya itu. Dari tadi dibilang bisnis jasa masuk akal juga sih. Karena Mamang pernah ngeriset kayak penasaran apa sih. Yang ada ngasih sampel bikin jasa NPWP, jasa pembuatan pokoknya yang berbau-bau birokrasi. Yang sebenarnya itu tuh free. Gini deh, nggak usah tutup mata deh. SIM C Iya. buat sendiri 150.000. Tapi kalau pakai nembak, pakai biro jasa, itu kan bisa berapa ratus tuh kan, berkali-kali lipat gitu kan. Iya. 500-an ya nggak? Bisa di atas itu. 600. Ya itulah cuannya gitu. Iya, Bisnis iya. biro jasa gitu. Jadi apa ya? Bukan calo ya biro jasa gitu buat Biro orang-orang jasa. yang merasa aduh gua nggak ada waktu melakukan birokrasi nih gitu Iya kan. benar. Kemarin memang cabut berkas motor buat balik nama aja. Kamu aja kan habis berapa 1,5 juta gitu kan. Iya. Kalau dilakuin sendiri mungkin bisa lebih murah banget gitu. Iya. kan- Cuman waktu yang Iya. kebuangnya itu banyak gitu. gitu. Jadi masuk akal juga sih, tapi balik lagi belum terbukti karena ada video ini meluncur. Cus. Nah, ada yang merespon nge-stitch. Ini namanya Simon Hendro Cipto Purba. Ceki people. Play. Main burung. Sekarang nggak tahunya jadi sukses triliuner. 6 perusahaan. Masya Allah. Halo, abang pengacara triliuner. Tolong dibuktikan dananya dan laporan pajaknya. Main burung. Jadi pertimbangan buat kita juga sebagai netizen gitu kan. Oh iya masuk akal juga ya untuk membuktikannya bisa dibilang dananya sama pembayaran pajaknya ya gitu kan. Iya. Masuk akal juga, setuju banget sama masukan dari Simson Hendro Cipto Purba. Balik lagi sebelum ada statement atau klarifikasi atau apapun itu hal yang menekankan dan menjelaskan dan membuktikan gitu kan. Ya netizen akan tetap jadi netizen Iya. yang akan terus punya dua sudut pandang gitu kan. Kita nggak bisa percaya 100%, kita juga nggak bisa nggak percaya 100% gitu. Yes. Jadi tetap kita di kesantuyan yang ada di tengah-tengah gitu kan. Yes. Tolonglah. Oh, joget-joget. Ya tengah kan kesantuyan itu lama. Tolonglah. Balik lagi back to the Firdaus. Cus. Ini nggak bisa di play audionya tapi mama ngeliatnya ngakak anjir. Ceki people. Play. Si Daus numpang makan, numpang karaokean Ya gitu. Allah. Dengan apa namanya? Dengan modus silaturahmi. Sama Aduh, anjir. numpang exposure gak Numpang sih? exposure, yes. Kalau itu pasti jelas karena kan balik lagi Bang John lagi viral. Iya. Entah itu sentimennya negatif apa positif tapi lagi viral faktanya gitu kan. Cuman ini Firdaus Oiwobo loh. Aku gemes loh. Kemarin kan aku yang wah lu gak akan mungkin pikiran aku ya. Gak akan mungkin lu nyenggol-nyenggol segala macam ternyata. Ini semalam kan? Iya baru anjir. semalam. Shock terapi berat Mamang anjir. Sumpah. Kita lihat apakah update konten dari Firdaus ada. Cus. Nyoh. Ya. Ada yang terbaru dari Firdaus videonya. Cuman memang di sini salfok. Di satu Kenapa? sisi dia nyampe lagu apa namanya Sisgan. Sisgan. Nah, di sisi lain dia ada ngelewatnya. Ceki people. Play. Itu dikit lagi pada halus itu ya. Meleot. Wih, gila. Nyampe di sini Nyampe Daus. dia. Sebenarnya Daus ada bakat di jadi penyanyi gitu. Iya, cuman- lebih baik bakatnya dipendam aja gitu. Kirain udah mau so tipip gitu kan. Enggak dong, tidak dong. Bisa dilihat aja di awal. Kayak Mamang nggak jago-jago amat nyanyi, nggak bisa amat nyanyi. Nyanyi cuma tak des aja gitu kan. Instrumen mulut, instrumen mulut gitu. Cuman balik lagi ini hiburan buat kita dari Firdaus Oiwobo gitu kan. Tapi Nyo, Tapi apakah Gus Wesi akan mendatangi John LBF juga untuk dapat exposure apakah dan akan begitu? bilang, Bang John, hati-hati dengan pengacara itu. Dulu kami berteman bagai kepompong, persahabatan bagai kedongdong kepompong. gitu kan. Sekarang
Kita berjalan berjauh-jauhan. Kau jauhi diriku karena sesuatu. Iya. Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan. Itu lagu dong, iya. lagu dong. Oke. Kita ke nextnya nyanyi aja nyo. Next ada ini nyo, kita highlight sedikit Mamang di konten yang lagi ramai menuai pro dan kontra. Ceki-ceki people. Play. Bisa cuman jauh banget. Oh gitu. Ya udah, makasih ya Mas ya. Udah kapaan. Jalan kaki bisa. Izin stage dulu sebelumnya sama mbaknya nih. Dia pakai filter Itu mata merah. begitu mancing. Nanti kalau ada yang ngelecehin, nge-spill, Enggak, bikin beneran. tweet di Twitter, bentar ya guys, ngetik ini tanganku gemeteran. Padahal ulahnya sendiri mancing. Heran. Tah, panon aing berem bangsat. Orang Sunda anjir, tah panon aing berem bangsat. Tuh mata gue merah anjir Iya, kirain katanya. awalnya filter kan ada kan? Iya, filter Ternyata beneran aja. minimal tetes mata dulu. Tapi nyo, biar lebih enak kita meluncur kayak gimana sih kontennya. Just Jadi Mbak ini katanya dapat challenge dari komentarsnya, netizennya, followersnya ya, untuk ngomong kedeketan biar ngeliat reaksi orang Iya. gitu. Ceki people. play. Deketan, lihat reaksi orang. Kalau ke Bintaro Exchange lewat mana ya? Lewat sini bisa nih. Situ. Iya, tuh. Nah, terus sono no. Bintaro Exchange sektor kelima bukan? Sektor nggak tahu. Apa? Sektor berapa sih? Sektor 5. Sektor 5. Iya. Bintaro Exchange sektor 5. 9. Oh 9, jadi benar lewat situ. Ah. Karena lewat situ ke situ. Itu nempel gak sih? Nyo masnya mabok nyo, masnya kosong mabok nyo, pusing nyo, masnya kenapa itu nyo, mangap nyo, lihat lagi nyo. Ke sini terus. Kenapa? Sono. Ke sana. Iya. Bisa nembus jalan kaki jauh nggak? Sikutnya, wiu. Hah? Lumayan jauh. Lumayan jauh. Nah, Oh tapi dia Oh. masih kayak emang sengaja ngejauhin gitu ya? Arah ke BP. Oh, BP tapi jauh. lumayan. Oh lumayan. Lebih jauhan. Kalau jalan kaki bisa nggak? Bisa cuman jauh banget. Oh gitu. Bisa deket. Ya udah, makasih ya Mas ya. Udah kapaan. Jalan kaki bisa nggak? Nggak bisa jauh. Denger dulu. Oh biar kedengeran soalnya apa? Kalau jalan kaki mah capek. Oh gitu. Nah, sono. No kan ada jalan no. Mata masnya. Lihat. Nih. No kan ada jalan no. Ya udah ntar ikutin jalan terus sono no. Oh ya udah jalan kaki bisa ya? Bisa. Ya udah. Ya. Makasih ya. Ngomong Tapi nyo, Ah, sepengetahuan Mamang, konten yang seperti ini mm-mm. di brief dulu Oh. karena butuh persetujuan. Biar nggak konflik. Iya Apalagi ini bener-bener. sepasang gitu kan, daripada konflik kayak off kamera nih. Mas, nanti aku mau bikin konten kayak gini, aku mau deket-deket. Mas sebisa mungkin risih atau canggung ya, awkward ya. Positive thinkingnya ya. Iya. Karena kalau tadi Mas yang sebelumnya bilang memang bukan mau support ini ya, konten banyak ini ya. Mm-mm. Cuman kayak Masnya terlalu menjustifikasi nggak sih? Nanti dilecehin, bilang bikin tweet di Twitter gitu, ambil gemeter baru terjadi pelecehan gitu. Gimana ya memang ngeliatnya? Kalau memang di posisi itu begitu, memang nggak akan kepikiran buat ngelecehin gitu. Karena sorry men, si Imron gua nggak selemah itu, baru begitu terus. Tapi kan nggak semuanya kayak Mamang. Iya, itu benar, setuju. Tapi nggak semuanya juga penyebab pelecehan itu Mbak ini gitu loh. Maksud aku kayak dari konten, iya kayak gini. Kalau misalkan Mas itu mau menyerang penyebab pelecehan, langsung serang ke website biru gitu. Pekop yang menyebar di luar sana gitu kan, yang ada di Telegram, yang ada di website, di apapun itu, VPN gitu. Kayak ya mungkin kontennya dia 18+ gitu. Iya. Sama pasti ini udah di briefing gitu. Iya. Karena kalau nggak di briefing lu terlalu capek makan waktu. Karena yang dijual di sini tuh ekspresi gitu. Belum, kita nggak bisa expect ya tahulah kayak udah lama dikerja di dunia TV, kayak lu mau shock mau gimana ada ininya, ada settingannya gitu, ada briefingannya. Ya mungkin buat orang-orang mungkin kayak nyonyo gitu kan nggak tahu Mang, kalau misalnya ini kayak gini-gini tuh di brief, kita taunya oh ya udah itu kayak kamera tersembunyi gitu, terus ya udah gitu loh. Jadi mungkin kalau menurutku ya dari sisi Masnya tadi
lu sok-sokan bikin konten-konten kayak begini, nanti giliran di apa misalnya kayak entah dipegang beneran atau apa, lu langsung bikin tweet gemeteran kayak gitu-gitu loh. Aku nggak terlalu terima karena kalau kayak gitu berarti bisa dibilang gimana ya? Lu sok-sokan foto-foto seksi nanti giliran dipegang-pegang, karena itu dua hal yang berbeda Nyo. Ya. Kayak aku agak sebel sama Masnya kayak pelecehan, kan dia ngarah ke pelecehan ya. Ya. Si Imronnya yang lemah, kenapa lu nyarahin cewek mancing-mancing gitu? Kalau yang si Imronnya kuat mau dipancing-pancing aja, pancing-pancing kayak gimana aja. Aku kesel sama si Masnya tuh kenapa kok ada pelecehan pelakunya cowok, kok lu nyalahinnya cewek gitu. Ya kalau memang lu dipancing-pancing dan lu nya strong, ya nggak akan terjadi gitu. Ya mungkin ini mungkin ya. Iya. Mungkin mereka harus sudah kayak entah mungkin pikirannya gimana, sudah menahan nih Mang. Ditambah lagi begitu dia tidak bisa menahan gitu. Iya, sama yang banyak-banyak yang jadi dalam tanda kutip korban pelecehan itu bukan cewek yang mancing, bukan cewek yang suka mancing-mancing. Itu loh benar. yang aku gemesin. Kok malah nyarahin cewek sih gitu. Aku sebagai cowok kayak ya Anda yang lemah tidak bisa menahan. Terus kenapa nyalahin cewek? Kalau dia kuat, strong, mau cewek pakai seksi, mau bubuli giran juga, ya memang dia saklek strong gitu. Enggak Iman dan Imron gua kuat gitu kan. Kan ada yang imannya kuat, Imronnya nggak kuat nih gitu kan. Ya gitu. Jadi Masnya jangan, karena kalau Masnya memang concern banget ke arah situ, karena kayak kenapa yang disalahin cewek mancing-mancing, yang disalahin cewek mancing-mancing gitu kan. Agak gemes gitu. Iya. Lah yang jadi kobran bukan yang suka mancing-mancing. Memang Imronnya yang lemah. Gitu loh. Kayak yang itu, yang bajunya dipakai buat cokil gitu kan. Iya. Kan yang punya bajunya mah gak akan mancing-mancing. Emang Iya, Imron dia aja yang lemah gitu. Yes. Masnya lagi ini ngantuk nih, lihat nih. Kedekatan, lihat reaksi orang. Kalau ke Bintaro Exchange lewat mana ya? Lewat sini bisa nih. Situ. Iya tuh. Nah terus sono no. Bintaro Exchange sektor 5 bukan? Sektor nggak tahu. Apa? Coba ini kalau nggak disetting, udah ngamuk ceweknya. Iya. Yo, kenapa Mamang pindah posisi? Karena Karena habis Mamang sehari bisa 2 kali 3 kali, tolonglah ya. Last of the last kita kasih sikat ini Nyo, meluncur. cus. Ini dia, kita tidak akan pernah bisa menyangka hati semua orang. Ceki people. Play. Ya, Pak Kimon terakhir hari ini kerja di perusahaan kita ya. Ya, terakhir hari ini. Kemasin barang-barang. Udah nggak usah tanya kenapa. Saya mutusin. Kenapa nih kira-kira? Kenapa tuh? Ya, saya mutusin. Kamu kemasin barang-barang kamu cepetan. Gak usah banyak nanya. Segera tinggalkan kantor saya, cepetan. Ya, udah terakhir kamu kerja di perusahaan saya. Ya, kata di Twitter kan begitu kan, gue bos arogan. Wah. Ya, udah terakhir kamu kerja di perusahaan saya. Ya, kata di Twitter kan begitu kan, gue bos arogan. Kata Twitter gitu. Joget. Saya kata di Twitter katanya Bang John bos arogan. Emang Bang John bos arogan nggak? Lu beneran naik gaji nggak 500.000? Kemarin. Hah? Kan tambah angpau kemarin. Jadi 1 juta. Putri bulan ini 20 juta. Sengaja gue sebutin biar dipalakin kan. Parah banyak pak. Parah berapa? 21 pak. Hei, kamu selama kerja sama saya kebeli apa? Jujur demi Allah. MacBook berapa harganya? 21.500.000. Kasih lihat dong. Ini belinya cash apa nyicil? Cash pak. Oh iya. Nih, buat kalian yang mau jadi bos skincare kaya raya ya, modal 6,5 juta nih. Barangnya udah siap tuh, siap packing nih. Tuh. Nih lu. Udah siap kirim guys, Tuh. Mantap. Itu dia Nyo yang bikin mungkin beberapa netizen tuh jadi kepecah kubu ya. Di satu sisi ada yang langsung percaya dan mendengar, percaya karena mendengar atau membaca
curhatan dari satu karyawan. Iya. Satu mantan karyawan ya. Mm-mm. Di sisi lain ada yang masih melihat dari beberapa karyawan yang masih bekerja gitu kan. Yes. Tapi faktanya mau arogan mau enggak, mau suka flexing atau kayak gimana, faktanya si Pak John ini sudah menciptakan lapangan pekerjaan. Yes. Ya nggak? Suka nggak suka dari duit bener atau nggak bener gitu kan. Ini fakta di lapangannya ya gitu Yes. kan. Walaupun sejujurnya memang masih ya 50-50 gitu kan. Iya, 50% yakin dia lempeng gitu karena mengingat bisnisnya bisnis jasa, birokrasi gitu kan. Yes. 50% lagi masih ragu karena belum ada transparansi sebenarnya yang tadi di video sebelumnya juga laporan keuangannya gitu sama Iya. pajaknya, pembayar Mm-mm. pajak gitu. Cuma ya balik lagi suka nggak suka faktanya ya dia ada perusahaan dan ada karyawan yang makan di situ Iya, gitu. sesuai dengan kemarin yang ada di Super Thanks kan. Iya, Kita ambil positifnya aja. ambil Setidaknya positifnya aja. setidaknya Bang John udah membantu beberapa orang, bukan beberapa ya, banyak Lumayan mungkin banyak dia bilang 100 berapa karyawan ya. Ya, gitu kan. lumayan banyak orang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan dan yang kalau misalnya gajinya yang masuk gitu ya bagus gitu. Mungkin kalau untuk marketing mungkin emang iya ya Mang ya. Iya. Untuk marketing mungkin ya masuk akal lah gitu. Cuman masalah SOP dan birokrasinya mah ya itu ya Ya tergantung perusahaan masing-masing. tergantung perusahaan sih, gitu. menurutku Kalau ya. memang dia sekeras itu di bukan birokrasi, di SOP-nya ya Iya, udah gitu kan. iya karena kan Great money, great Ya. salary with great responsibility. Yes, Gitu. karena kan beda-beda disiplinitas gitu Disiplinitas. apa kedisiplinan perusahaan beda-beda lah Ya gitu. aturan-aturannya begitu Manya ya. Iya, karena kenapa kita ngomong begitu, Mang? Karena Disiplinnya kantor Mamang sama kantor Nyonyo yang sebelumnya itu beda jauh gitu. Beda jauh. Yes. beda banget bertolak Gitu. belakang ya. Jadi Nyonyo pun merasakan kok apa yang kalau misalnya ada tekanan yang kayak misalnya telat segala macam, Nyonyo tahu dia ada beberapa kali di posisi itu gitu. Mamang kalau telat bukan telat semenit 2 menit, bisa telat sejam, telat Sejam, 1,5 2 jam. Tapi nanti pulangnya juga telat. Iya. Kayak terserah gitu lu mau telat sejam, 1,5 Iya. jam, yang penting kerjaan lu beres. Sama jam pulang lu tolonglah ya dikondisikan dengan jam datang lu. Sebenarnya gini sih Mang, katanya tuh ada yang bilang kalau misalnya kalian jam 4 udah selesai ya mau pulang lah. Tapi giliran pulang jam 5 langsung dipelototin. Oh, mantan bosnya ya, mantan perusahaan Nyonyo ya, gitulah, tolonglah ya. Gak bisa siang-siang izin dulu Mas. Tempat aku sebenarnya Iya. enjoyment. Beda. Tengah hari Mamang bisa izin buat ngurus STNK. Izin dulu mau ngurus STNK, ngurus STNK ngechat. Kayaknya nggak sempet macet, langsung balik aja gue. Ya udah gitu kan. Beda perusahaan, beda. Satu perusahaan pun beda tim, beda juga perlakuannya gitu. Betul. Ya. Jadi daripada kita pusing sambil kita kawal tipis-tipis ya, siapa Yes. tahu nanti ada fakta mengejutkan keluar dari Bang John LBF dan Firdaus Wibowo. Sambil juga kita melanjut ke Super thanks. Yo. Super thanks. Super Yu. thanks. Nyo, Ya. ramai sekali Super Tank hari ini. Yuh. Di opening dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita berdua dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya dong. Yes, terima kasih banyak buat Sultan Santuy yang sudah berpartisipasi ya Nyo. Berpartisipasi. Yes, Mama mau ala-ala radio ya. Yang pertama ada dari tukang son hajatan. Selamat malam Nyomang. Oke, berhubung ke Alfia Agatha, Viana B, Prilly Queen sedang absen karena masih dalam suasana lebaran, saya akan menggantikannya untuk membuka WRS ini. Listrik aman? Aman. Memang alhamdulillah puji Tuhan sudah bisa kebeli UPS ya. Murah meriah. Huhuy gitu, yang jelas bisa nahan 5 menit untuk matiin rekaman sama matiin komputer biar nggak meleduk gitulah ya. Nextnya kepada abang yang baik pakai batik coklat atau krem atau apalah itu, tolonglah yang pakai kemeja putih kasih ngomong kayak Daus sama Besi, yang satu ngebacot, yang satu angguk-anggukan. Udah kayak boneka dashboard anjir. Dashboard mobil begini-begini. Fix beneran Daus mending jadi konten kreator. Setuju kan? Betul. Nyomang kayaknya video hari ini nggak bisa nyawer dulu soalnya saldo dananya habis. It's okay, nggak apa-apa, lupa dong. ngisi. Hahaha, parah. Paling bisa nyawer lagi malam Senin. It's okay, no problem. Iya nggak apa-apa dong. Biasalah aing juga nyari saweran juga di panggung wih. Iya. Brother mixing of audio sound gitu kan. Namanya Fai. Fai. Ya, Oh, Fai. brother Fai, tukang sound hajatan, mantap.
Nextnya Ricky Abdurrahman, boleh disikat Nyonya? Saya suka pahlawan kemalaman. Ini bukti pendidikan tinggi belum tentu Anda bisa gampang punya kerjaan. Nih para SH aja ngemis kerjaan. Untuk kali ini saya tidak support Adelita Hair katanya. Abi mah ngiringan dagang bala-bala wae di dieu. Mangga lanjutin ke bawah Nyomang katanya mah. Oke. Di bawahnya ada Andi Jukis yang Oke. mengetik, Assalamualaikum hadir Om. Moga dibalas kebaikan ente jadi banyak panggilan job. Amin. Amin. Tapi kalau buat aneh kasih harga miring ya, amin katanya. Nyomang dari ketiga lawyer yang nyenggol Bunda Korla, alasan mereka turun gunung kalau dicermati secara tidak langsung udah terjawab sama ibu-ibu kacamata yang bilang gemes kalau ada yang menyimpang, yang dengan kata lain alias pansos katanya mah. Daus Oil Walk pingin direkrut Bang John ya. Pertanyaannya, apakah kredibilitas Anda setara dengan Sunan Kalijaga? Mungkin kredibilitasnya tidak setara ya. Yes. Pasti kalah Daus. Tapi kalau soal harga Daus lebih menang karena Daus lebih murah mungkin lah ya. Istighfar Daus, giliran nyalek butuh suara atau dukungan ngomongnya salam jari kelingking, giliran gagal ngomongnya tinggi pakai bahasa orang susah atau miskin. Tolonglah. Ya masa bapak-bapak jenggot katanya menguasai bidang IT atau pemrograman tapi masih ketipu. Disikat sama Andi Juki sebapak-bapak, tolonglah ya. Stefani Alja, permisi Sultan Santuy, ikut nimbrung dong. Hai Nyoyo en Mamang, ditungguin akhirnya upload juga. Dengerin Radio Santuy sambil makan Indomie rebus di tengah malam. Jangan sering-sering karena Mamang nanti kepengen. Nikmat bener, gagal dah diet gua, tolonglah. Astaga, gemes banget nih ngelihat Om Farhad segitunya pengen eksis Om. Dan Sultan Santuy kita yang sedang vakum sejenak muncul, boleh disikat dengan nama Alvia, Agatha, Viana, Really Queen. Aduh, kok bengek aku jadinya. Izin numpang dulu ya kak. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Astaga, kenapa pada pansos semua sih, heran aku. Emang gak ada kerjaan ya jadi pengacara? Kok heboh banget ngurusin urusan orang. Aduh. Lah kemarin perasaan Bunda Korla udah ketemu sama keluarganya, kok ini ada yang ngaku jadi keluarganya, ya kan? Ini keluarga yang mana? Halo apa gimana? Kangen juga ya 2 hari gak absen. Gak bisa seru-seruan sama Santuy People. Bisa dong, tetap bisa di komen-komen ke Alvia. Nextnya Nyonya ada Abdurrahman yang sepertinya agak panjang malam ini. Iya, for the first time ya. For the first time. Setelah melihat komenan ini, gue baru perasaan yang bibir si Daus gak simetris. Ya salam. Kemana saja bibir si Daus? Setelah sekian banyak video tentang Firdaus, kenapa baru sekarang? Ini bibirnya nggak simetris dari orok gitu lah ya. Nextnya boleh dilanjutin dari Chandra Gotama. Wahai Farhad, ngapain kepo sama Bunda Korla sih? Good Bunda Korla, nggak usah ladenin tuh si FA, nggak level kali. Ngapain sih tuh pengacara numpang viral mau belain Bunda Korla? Orang doinya nggak peduli kok. Si Aus ngapain sih nimbrung yang nggak penting-penting banget deh. Pakai borong baju thrifting murmer di pasar Senen itu. Gaya dong Sultan Haya gitu aja deh Yoma. Oke, nextnya ada dari Kecebong Masa Depan. Itu Ricky Abdurrahman. Ricky udah belum di atas ya? Udah. Oh udah ya. Iya, Kecebong Masa Depan ada dari Kecebong Masa Depan ya. Yes. Pindah lapak numpang sini bang, soalnya mpok gua belum komen. Mpok Alpia. Yuk bisa yuk pansos yuk. Di negara Konoha pengen terkenal mah gampang, tinggal ngikutin yang lagi viral aja. Iya, kita juga ngikutin yang lagi pilar. Yes, pilar. Next ada dari Sri Prihartini Dewi. Bingung mau komen apa? Berhubung videonya bikin aku gatel pengen komen, dan saya cuma mau bilang Nyomang, mungkin dunia ini sudah tua ya. Jadi banyak orang yang begini. Pada banyak yang pansos biar terkenal, tapi tetap menghibur buat Bang Daus. Menghibur buat Bang Daus ya. Gimana? Aku penasaran reaksi Sri Prihartini ngelihat video yang tadi Daus. Nextnya ada dari Andika Pandu NR. Parhat again. Setelah Nikmir datanglah temennya yang super. Why? Apakah Parhat adalah tipe pencari muka jadi ketua DPR? Pedes banget anjir. Play random. Numpang masuk TV ya, makasih. Boleh dong. Oke, sudah masuk. Nextnya selain ada tukang son hajatan, ada juga dari Ardiarini. Malam Nyomang, malam Santuy People. Makasih untuk semua yang udah mendoakan. Alhamdulillah Mang, aku masih bisa jalan. Yang susah cuma makan karena bagian bibir dalam ada yang robek, jadi terpaksa harus dijahit biar darah nggak ngalir terus buat ngomong.
Sakit. ngomong sakit. Oh, buat ngomong sakit. Oh, berarti kemungkinan kecelakaan motor ya Ardia ya. Heeh. Rasanya juga nggak enak, berasa jadi vampire. Kalau pas minum rasanya kecampur darah. Maaf, semoga nggak jijik ya Nyok. Enggak kok, enggak, dong. enggak. Sekali lagi terima kasih Nyomang udah nemenin malam-malamku. Sukses terus dan buat Santuy People juga tentunya. Dan Yes. buat Ardi hari ini GWS alias get well soon alias Iya. cepat sembuh. Gak jijik, cuma ngilu aja kalau ngebayangin ya. Jadi kebayang gitu kan. Ngilu gitu. Kemungkinan kecelakaan motor ya Nyo ya. Hmm. Duh, bentur gitu. Semoga cepat Jatuh. sembuh. Cepat sembuh. Barber Bor, si Parhat ngapain sih? Itu pertanyaan yang sama dengan kepala saya. Riki Abdurrahman nih ya, Udah semangka udah tuh. Raviola Valerina. numpang komen ya Neng Ardi hari ini. Sebelumnya aku doakan semoga kamu lekas sembuh dan beraktivitas kembali seperti biasa. Untuk Nyomang semoga sehat terus. Lumayan ada hiburan jadi tahu apa-apa yang viral di Indonesia. Oh iya, Mamang dari Karawang kah? Sama aku juga dari Karawang. Cuman sekarang tinggal di Dubai. Wow. Sukses terus buat Nyomang, salam santuy buat warga Radio Santuy. Yes betul, Mamang asli Karawang, tinggal di Jakarta, lahir di Karawang, sampai SMA di Karawang, terus merantau kuliah ke Bandung dan sekarang merantau bekerja di Jakarta. Karawangnya di mana tuh Neng Rapiola? Kalau Mamang Karawangnya di Pasar Johar. Pasti tahu kalau orang Karawang. Next ada Torajeus. Ada yang lagi sepi job, nggak laku, ngemis-ngemis gawean. Careh mah careh gitu. Cara itu apa? Musang kayak careh itu musang kan. Careh mah careh we gitu. Musang mah musang aja. Apa gimana sih, aku bingung. Mas Jai, si Parhat Abbas pengacara banci pansos terus. Udah nggak laku sih makanya pansos. Bang Firdaus serpongnya di mana? Ngopi bareng yuk biar nggak delay. Topik udah lama baru muncul. Delay anjir. delay parah sudah delay, editingan delay, topik delay. Yomi Lover yang selalu panjang, numpang slot komennya Kakak Ardia. Sorry ya Nyomang, beda pendapat. Saya pribadi setuju dengan Parhat Abbas yang komentarin kalau Bunda Korla belum pantas jadi sosok idola dan diperlakukan terhormat oleh penguasa dan pemerintah karena omongannya yang bernada norak and porn katanya. Karena orang-orang yang good manners, jujur, konsisten, perilakunya cocok jadi teladan. Dia memang harusnya diapresiasi oleh penguasa dan pemerintah agar masyarakat terutama generasi penerus bangsa menjadikan panutan karena melihat orang baik kayak gitu masih dihargain. Sedangkan orang-orang yang bad manners, mulutnya toksik ya jangan dikasih tempat lah. Itu kalau kita ingin NKRI ini menjadi bangsa yang terhormat disegani negara lain loh. Katanya, waduh terlalu berat. Tapi ya gitu karena omongan ini keluar dari Parhat Abbas yang track recordnya wadidaw jadi anti klimaks. Orang-orang pada nyinyir duluan kalau Bang Parhat cuma pansos karena yang lainnya gak dikomentarin juga. Anti klimaks jebakan lidah untuk Nyomang. Nggak kuat memang kalau terlalu berat ngurusin masalah perduniawian itu karena udah mau melenceng dari jalur persantuyan ya. Nextnya, tapi it's okay, no problem, beda pendapat ya. Setiap orang punya pendapat masing-masing. Yes. Karena selanjutnya ada dari Lepot L yang numpang komen ya kakak aus Mangyo gua yang pengangguran malu anjir beli baju cepet 3 paling kalau beli yang cepet titip emak aja. Buat Parhat Abbas mau Bunda Korla banci ke atau cewek kalau dia tidak mau ngaku ya urusan dia. Ngapa dia yang ribet bet aneh manusia bumi. Yes, setiap orang punya hak masing-masing mau ngefans sama siapa gitu kan. Ya. Selagi tidak merugikan. Itu dia. Indra Saputra baru lihat nih mamangnya. Mamangku Rozi kemana ya? Udah damai kayaknya. Rozi nyabut laporan. Iya. Sepertinya Cuman ya. belum ada ini klarifikasi langsung sih. Cuman kalau ngeliat dari gejala-gejalanya, beberapa info dari wartawan sepertinya Rozi sudah tidak meneruskan laporannya. Karena Takut, ketar-ketir takut. juga gitu. Rian Padilla, Hadir hadirnya ya, Mang. Mang, always in here. Here. Mang, aku nggak mau banyak komen soalnya lagi bingung gimana caranya download Play Store. Kirim-kirim salam aja buat Sultan Santuy, semoga makin sukses dan sehat selalu dan nggak lupa buat Nyomang jangan lupa download Play Store. Emang Play Store bisa di-uninstall? Play Store ya yang buat ini, yang buat buka-buka apps yang mau di-download. Play Store ke uninstall gimana tuh Rian? Ini teh gimana? Gak tahu, bingung aku juga. Next ada dari Repal. Sorry kalau Reval aku Repal. enaknya pakai P. Repal kan memang orang Sunda. Salam sehat Nyomang dan para Santuy People lainnya. Aku dari awal awal ada super thanks cuman ikut nimbrung aja. Jadi Jadi kepengen kepengen juga juga nyawer buat Nyomang. Nyomang karena selalu menghibur dan nemenin malamku yang lagi jaga resto. Wah, mantap. Tadinya nggak akan komen tapi ada Firdaus Oli kelakuannya bikin gatel. Lagi sepi job kayaknya tuh Daus. Ngaku Sultan beli kaos cepet 3. Hade Daus. Ya as always as daus lah, selalu always pusing anjir. Lencai boncai. Boncai. Setiap kali melihat Firdaus entah mengapa aku teringat maskot Tupan anjir.
Bekantan. Daus of the Bekantan bener uga. Neng Yati. Kalau emang Bang Daus Sultan pas beli baju nggak bakalan nanya harga kaos berapa, apalagi belanja di pinggir jalan gitu. Kalau Farhad Abbas tipe orang nggak asik di tongkrongan, pasti dikucilin teman-temannya Itu dah. tipe-tipe yang cepu. Kalau murid nyontek tuh diaduin, bu dia nyontek bu begitu. Iya. Makasih ya Bang Repal ruangannya katanya Maya. Mudah-mudahan rezeki makin lancar. Sehat-sehat terus Nyomang. Salam santuy semua. Salam santuy dan Santuy. sehat-sehat juga buat Neng Yati. Aneta Tea of the Dulur di Bogor. Hadir Nyomang, berhubung Kak Alfianya lagi liburan ke Cina, aku numpang di lapaknya Kareval. Sehat-sehat selalu. Halo Mamang Ciko, halo Nyonya Imut, kumaha damang. No comment buat kontennya, ngikut aja sama semua santuy on the brow yang selalu santuy. Asal positif ya. I love you all. Kenapa Mamang Ciko? Mamang Hachiko gitu, anjing Hachiko. Gitu. Next ada dari Sugaren yang mas warnanya mas. Keturunan Wih. Sultan kok belanjanya 103. Mestinya ke Balenciaga atau Dior dong. Merinding kali. Mamang aja nggak berani loh ngecek-ngecek harga brand ini. Daus pasti langsung butuh job. Bro, ngakak gua. Buat Nyomang nggak mau panjang-panjang komennya, takut Mamang bacanya alfabetnya terbang kemana-mana. Sehat selalu buat Santuy People. Terima kasih banyak Sugaren. Terima kasih. Dari Hong Kong juga ya. Kevin Kristo. Selamat pagi, semangat beraktivitas Santuy People yang always in here. Tempat dan waktunya terima kasih. Ya seperti biasa lo Nyomang sambil masak sambil nontonnya. No comment aja deh. Semoga orang-orang wadidau makin sering muncul biar Nyomang dan Santuy People punya asupan. Tisam dari Mama S4 untuk kita semua. Salam santuy fish. Salam balik buat Mama. mamanya Kevin. Betul ya, kalau warga-warga wadidau atau video-video wadidau bermunculan, kita jadi banyak asupan dan bahan gitu lah ya. Nextnya Last of the Last yang dari Super Thanks ya, Ya. dari D. Hadir Nyomang. Aduh, ketiduran lagi. Gak bisa diajak kompromi, matanya buat nunggu. It's okay, no problem. Kalvia nggak sadar udah jadi artis santuy. Yong, aku termasuk fans Kalvia loh. Yong. Satu, suka gemes dia lihat Farhan ini. Farhan. Liang Nora Farhan Abal. Oh, plesetannya Farhan Abbas jadi Farhan Abal ya. Oke. Katanya apalagi Farhan baik. Rehan. Itu Memang jadi banyak revisi nih, tolonglah. Tapi yang ini kok suka bikin greget, gue slebel lu. Setuju kata Bunda Korla, orang yang suka ngurusin and komentarin hidup orang lain itu udah jadi karakter tabiat, susah buat diubah. Si Daus mungkin nomaden hidupnya Mang, makanya katanya rumahnya di mana-mana padahal numpang sana numpang sini. Tapi kok aku tetap nggak bisa nikmati dan ketawa lihat si Daus ini, apalagi lihat bikin geli dan mual. Parah ngeliat mengsongnya kali ya. sebelumnya Tolong udah sampai ubun-ubun ya. Iya. Ya udah deh, nih ada sedikit jajan buat Nyomang. Ini banyak, bukan Banyak sedikit, dong. banyak ini Dek. Sukses selalu Nyomang, salam Santuy People semua. Monggo yang mau mampir. Terima kasih Dek. Ada kakak Olaos yang selalu nemenin hadir live Nyonyo ya. Selalu nyawer juga loh. Iya, di live. Terima kasih Kak Dede lapaknya. Om pengacara ngurusin hidup orang mulu kayak hidupnya udah sempurna aja. Sempurna. Nanti hidupnya disentil sama orang pasti nggak terima. Bang Daus Daus, Sultan sayang. Kalau kata Mamang tolonglah. Masa Sultan sarapannya soto? Kalau cuman soto alhamdulillah, aku juga makan siang pakai soto. Dan Sultan kenapa beli baju serba 35? Udah takut kepanjangan. Terima kasih Nyomang Lupe. Iya, kelihatan banget kemarin dia seneng banget. Cepet 3. Wah, gitu. Iya. Apa gimana gitu kan. Tolonglah. Next ada Nur Saadatin Nisa. Oke, makasih banyak lapaknya Kak Dede. Hey Pak Buk, lawyer katanya. Netizen juga gemes sama klan katanya. Ngapain tiba-tiba muncul sih, ya elah, gak jelas sumpah. Kesian sih sama Bunda Korla. Aku gak fancy sama beliau, tapi kesian kalau sampai sakit gitu suaranya. Betul. Oh itu suaranya karena dia konser. Iya, tapi PR juga kan, udah capek gitu kan maksudnya. Yes. Daus mah ada aja terus di mana-mana, kocak aja lawaknya. Iya anjir, kayak ini. Kayak apa namanya? Spanduk badut. Apa namanya? Badut ulang tahun gitu. Oh. Ada aja di mana-mana gitu. Iya. Spanduk sedot WC gitu kan, spanduk partai Daus ada di mana-mana. Sehat selalu Nyomang. Yes, Nanda Hanifa, Dek ikutan numpang masuk TV ya, terima kasih. Ya Daus sok mau bayarin makan gitu aja, kami juga bisa, tapi sotoynya yang nggak di kamu, yang kami nggak bisa. Oh, sotoynya Daus yang kami nggak bisa gitu ya. Bener. Udahlah Daus aja yang sotoy.
Ya nggak ketulungan. Nyomang sukses selalu ya, jaga kesehatan sekarang musim hujan betul. Yes. Jaga kesehatan juga buat Nanda Hanifah, Adrian Syah, barisan para pengacara. sepi job, nyari panggung di teras orang. Hey Bung, kalian yang cari pansos. Bang Dede, makasih buat ruangnya. Salam 4S. Buat Nyomang semangat terus. Sorry, ada tambahan dari Adrianza nih. Maaf Nyomang baru ikutan ngeramein kolom komentar, soalnya di sini masih selalu ada gempa susulan. Salam dari Cianjur. Stay safe ya. Ya, stay safe sama jaga kesehatan juga buat Adrian Syah. Oke. Yes. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santu people yang lain gitu. Dan juga terima kasih sudah menonton. Yuhu. Lanjut di komen seperti biasa. Yuhu. Nyonya dan Yuhu. Mamang. Dota Bimangkok cabut dulu dan ciao.